قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Agar tidak tertipu lebih jauh oleh dunia, saya akan bacakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini. Dunia sendiri sebenarnya tidak tercela. Yang tercela itu adalah manusia yang menggunakannya. Ya, manusia yang menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14-15, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia itu cinta syahwat. Manusia itu cinta syahwat. Cinta para wanita, kalau wanita cinta laki-laki. Cinta anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, cinta kuda, ya, al-khaylul musawwamah, kuda yang terlatih. Kemudian hewan ternak, ladang dan sawah. Itu adalah kesenangan dunia kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik. Qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Mau enggak aku kabarkan lebih baik daripada itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Bagi mereka yang bertakwa kepada Rabb mereka, kepada Allah, mereka akan masuk ke dalam surga, ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkan dunia yang dikejar dengan yang lebih baik daripada itu semua. Bukan berarti seseorang tidak boleh cinta sama wanita, sama anak-anak dan dunia. Tetapi ketika bertabrakan, jangan sampai akhirat dikorbankan. Karena bagaimanapun bagi orang yang bertakwa, akhirat itu lebih baik daripada dunia itu semua. Lebih baik. Karena dunia itu, Pak, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu cuman permainan, senda gurau, perhiasan, tempat untuk berbangga-bangga, ya, saling memperbanyak harta dan anak-anak. Capek sebenarnya, Pak, dunia itu. Sungguh rugi kalau kita hanya berkutat dengan itu semua. Maka yang terbaik adalah kita mencontoh Rasulullah dan para sahabat menggunakan dunia sebagaimana mestinya. Ya, menggunakan dunia sebagaimana mestinya, jangan sampai terlaknat. Ad-dunya mal'unah kata Rasulullah, wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia itu terlaknat, demikian juga yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali jika untuk Allah maka tidak. Bapak mencari dunia untuk apa? Ini pertanyaan besar. Kita mencari dunia untuk apa? Oh, saya itu berbisnis, ingin memberikan nafkah buat diri saya sendiri supaya nggak minta-minta, untuk anak istri karena Allah memerintahkan saya bertanggung jawab. Oh, Masya Allah, kalau begitu Bapak bagus untuk akhirat. Kalau Bapak apa? Saya itu ingin haji, saya ingin umroh,
Masya Allah, bagus untuk akhirat. Bapak untuk apa? Saya itu kasihan sama fakir miskin, sama anak-anak yatim. Saya mencari uang itu ingin bantu mereka. Masya Allah, ini bagus. Bapak apa? Itu tetangga belagu banget beli mobil baru. Saya juga bisa beli yang lebih mahal. Hati-hati. Alhaakumut takatsur. Ini yang melalaikan. Ini yang bahaya. Dunia untuk berbangga-bangga, dunia untuk menunjukkan, woi saya sudah sukses nih, saya sudah hebat ini, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu. Mobil ente mana? Ini mobil aneh. Kalau sudah seperti itu Pak, tercela. Ya, jadi dunia itu kalau untuk Allah bagus. Jadilah orang kaya, tapi orang kaya yang beriman dan bertakwa pada Allah. Nggak pernah sombong, nggak pernah bangga, menggunakan untuk kebaikan. Ngapain saya capek-capek atuh kalau untuk diinfakin lagi. Ada sebagian orang seperti itu. Untuk siapa saya capek-capek bisnis kalau saya ujung-ujungnya untuk dakwah lagi, untuk infak lagi, untuk anak yatim lagi. Kapan saya menikmatinya? Bapak akan menikmati di dunia dan di akhirat insya Allah kalau begitu. Daripada cuman menumpuk-numpuk di bawah bantal. Ketika mati nggak dibawa. Utsman bin Affan, saudagar kaya, membeli sumur untuk orang beriman dari orang Yahudi sebanyak-banyaknya. Tadinya setengah, ya, ketika membeli sumur itu orang Yahudi nggak mau jual semuanya, karena orang Yahudi itu membisniskan. Jadi kalau ada orang yang minta air, suruh bayar. Maka Utsman bin Affan membeli setengahnya. Jadi sumur dibagi dua. Giliran hari jatahnya Utsman, kaum muslimin ngambil secara gratis. Giliran orang Yahudi, nggak ada yang ngambil. Sampai akhirnya dijual semua sama orang Yahudi tersebut, ya udah dijual. Akhirnya orang kaum muslimin mengambil air sepuasnya dari sumur tersebut dengan harta yang dibeli dengan jumlah yang sangat besar dari Utsman bin Affan. Digunakan untuk kebaikan. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang sangat kaya raya. Ya, Allah bukakan pintu rizki sampai katanya kalau buka bantal aja di situ pasti ada harta, saking banyaknya. Meninggalkan harta begitu besar ketika meninggalnya. Apa yang dia lakukan? Dia itu bisnismen handal dari luar kota, datang ke Madinah bawa barang dagangan sejauh mata memandang, onta-ontanya itu dengan barang dagangan itu. Tiba-tiba dia mendengar kabar di Madinah sedang paceklik, sedang krisis moneter. Dia tidak pikir panjang, ini untuk penduduk Madinah, diinfakkan semuanya. Terus dia gimana? Bisnis lagi, berhasil lagi. Karena memang betul ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Seperti itu Pak, kehidupan mereka untuk Islam. Abu Bakar, puluhan budak dia beli. Ya beliau beli puluhan budak supaya dibebaskan, supaya nggak disiksa sama orang-orang kafir. Termasuk Bilal bin Rabah. Dibeli oleh Abu Bakar, kemudian setelah itu dibebaskan. Harta yang begitu banyak nggak akan sayang-sayang. Orang beriman seperti itu. Jadi jelas hidupnya itu, untuk apa saya capek, untuk apa saya pusing? Ya untuk menegakkan kalimat Allah. Dia membahagiakan dirinya, keluarganya, ya supaya terfasilitasi. Mau sekolah ada biaya, mau kesana sini ada kendaraan. Setelah itu dia bantu kaum muslimin. Hartanya nggak banyak numpuk, nggak mubadir. Kan ada orang yang hartanya mubadir, nggak kepake. Sertifikat di mana-mana, ya sertifikat sampai numpuk. Ini tanah di sana, tanah di sini, nggak dipakai. Ya seakan-akan akan dibawa mati itu harta. Di antara yang tertipu dengan dunia juga Pak, orang mencarinya dengan cara yang haram. Padahal kalau dia sabar, dia akan dapatkan dengan cara yang halal. Percaya.
Apakah untuk kaya harus dengan cara yang haram? Bapak, untuk kaya harus dengan cara yang haram atau bisa dengan cara yang halal? Banyak pengusaha-pengusaha jujur yang kaya kan? Ya, hartanya triliunan dan dia jujur. Dan dia beragama bagus. Tidak harus menipu, tidak harus korupsi. Karena seseorang tidak akan mati sampai terpenuhi semua rizkinya. Dan rizki seseorang akan mengejar dia sebelum dia mengejar rizki. Sama, rizki itu seperti kematian. Kematian mengejar seseorang, gak akan bisa nolak. Rizki juga sama. Sebelum orang itu mencari, rizki nyari duluan. Tapi banyak orang tidak sabar. Dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara korupsi. Padahal gak harus seperti itu. Gak harus dengan cara yang haram mencari harta. Ya, naudzubillah. Orang yang korupsi sampai triliunan itu gimana? Untuk apa? Apakah dia makan terus uang itu? Dia masukkan ke dalam perut kertasnya itu? Atau hanya memegang nomor rekeningnya? Ya, yang ada kebanyakan harta yang haram akan melahirkan sesuatu yang haram lagi. Harta yang haram tidak akan berkah. Akan membuat atau dialihkan kepada yang haram lagi. Harta jadi tidak ada nilainya. Percuma. Ya, tidak ada ketenangan dan tidak ada keberkahan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada 3 golongan yang sering tertipu. Mohon maaf Pak, sampai jam berapa? 15 menit lagi. Ada 3 golongan yang sering tertipu dan semoga kita terlindung darinya. Yang pertama, yang sering tertipu itu adalah orang yang punya ilmu. Hah? Kenapa? Kenapa orang yang punya ilmu sering tertipu? Sebaiknya saya nggak usah punya ilmu kalau gitu, Bapak. Kalau orang yang punya ilmu sering tertipu, yang nggak punya ilmu lebih sering lagi. Ketika dirinya menganggap saya nggak butuh ilmu, itu tipuan terbesar. Ya, maka orang yang tertipu dengan ilmunya adalah orang yang hanya mencari ilmu dan mencukupkan tanpa berusaha mengamalkan. Dia mengira sudah punya ilmu aja udah cukup. Padahal ilmu tanpa amal tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian di antara mereka juga tertipu bahwa ilmu amal secara zahir sudah cukup. Tidak memperhatikan batinnya. Terlihat Masya Allah ibadahnya rajin, khusyuk dan segala macam, mengamalkan ilmunya. Tetapi hati masih iri, masih dengki, masih sombong dan segala macam. Padahal yang selamat di hari kiamat itu yang hatinya selamat. Di antara mereka juga ada yang menggunakan ilmunya hanya untuk berdebat dan memperbodoh orang lain yang diajak bicara dengannya. Ya, dia mengira kalau menunjukkan dirinya punya ilmu yang lain bodoh itu suatu kebaikan. Sehingga di mana-mana selalu mendebat. Merasa diri paling hebat. Di antara mereka ada yang tertipu bahwa dengan ilmu berhak mendapatkan dunia. Saya punya ilmu, berhak mendapatkan dunia. Sehingga dia jual ilmunya untuk mendapatkan dunia. Kemudian yang kedua yang sering tertipu Bapak adalah ahli ibadah. Ahli ibadah suka tertipu. Bagaimana dengan yang tidak ibadah? Lebih tertipu lagi Pak. Hidup tidak tanpa ibadah itu seperti gelas yang gak dipakai, seperti mic dan benda-benda yang dibuat tapi tidak dipakai sebagaimana mestinya.
Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak berguna orang yang hidup tidak beribadah kepada Allah. Tapi ternyata yang ibadah pun sering tertipu. Bagaimana? Yaitu ahli ibadah tanpa keikhlasan. Dia mengira bahwa banyaknya ibadah itu menyelamatkan dia. Walaupun diiringi dengan riya, ingin dipuji, dilihat, sum'ah, ingin didengar dan dipuji, atau ibadah untuk amalan dunia, senang disebut sebagai ahli ibadah. Ahli ibadah seperti Anda mah insya Allah mulia. Dia pun senang dan bangga disebut mendapatkan predikat sebagai ahli ibadah. Kemudian di antara mereka tertipu dengan ibadahnya, mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Ya, seorang wanita misalnya puasa terus, padahal suaminya punya hak. Sampai kata Rasulullah, hendaklah seorang wanita yang ingin puasa sunnah minta izin kepada suaminya. Dia terus menolak suaminya. Suamiku saya sedang puasa, suamiku sedang puasa. Ya, dia menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Kewajiban sebagai istri dilalaikan. Suami datang rumah berantakan, buka tudung nasi, lauk pauk nggak ada. Yang ada cuman pesan, beli ke Padang atau beli ke pecel lele. Anak tidak terurus. Kemana ini istri? Oh, sibuk melakukan amal-amal sosial yang tidak wajib. Suami pun demikian. Anak istri ditelantarkan. Adanya di mana? Di masjid terus. Padahal waktu sholat sudah habis. Dia terus berzikir, dia terus beribadah. Anak istri kelaparan. Ini yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dia lakukan. Ini tertipu, Pak. Tertipu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang melakukan kewajiban-kewajiban terlebih dahulu, setelah itu dilengkapi dengan yang sunnah. Ketika waktu sholat betul kita ke masjid, tetapi di saat mencari nafkah, jangan kita tinggalkan mencari ma'isyah, kemudian anak istri kesusahan, dan kita melakukan amalan-amalan yang dikira itu amal soleh. Padahal kewajiban terbesar saat itu bagi suami, ibadah yang paling tepat bagi dia adalah ibadah mencari nafkah. Nah, ini banyak yang terlalaikan. Di antara yang tertipu juga dalam masalah ahli ibadah, dia merasa ragu dengan ibadah-ibadahnya. Kalau wudu berkali-kali, saya ingin benar-benar mantap wudu saya. Oh, kayaknya masih ada yang kurang. Itu padahal was-was. Sampai ada yang bertakbiratul ihram berulang-ulang, imam ruku baru Allahu Akbar dia ikut. Karena merasa tidak yakin dan was-was. Allahu Akbar, ulangi lagi. Allahu Akbar, ulangi lagi. Sampai imam mau ruku, wah imam udah duluan. Akhirnya dia pun yakin gak yakin tetap ikut imam. Ini tertipu, Pak. Ya. Ada yang tertipu juga, misalnya sujudnya lama sekali, padahal imam sudah bangun. Kenapa? Karena saya sedang berdoa kepada Allah. Yang wajib bagi dia mengikuti imam atau berdoa? Halo? Ikuti imam. Imam sudah bangun, dia tetap sujud terus. Ini kenapa bangunnya terlambat? Dia mencari sesuatu yang sunnah, meninggalkan kewajiban mengikuti imam. Ya, maka harus dipahami, ahli ibadah harus berilmu.
mana yang wajib, mana yang didahulukan, baru setelah itu keutamaan-keutamaan. Contoh imam, disunahkan baca panjang kalau sholat subuh dan isya, baca surat Al-Baqarah, dia salam, makmumnya udah kabur semua. Ini tertipu, Pak. Sunnah kan baca panjang, tetapi memperhatikan makmum, ada yang sakit, ada yang tua, ada yang kecil. Ada saatnya melihat kondisi. Dan Rasulullah pernah marah, ada sahabat yang bacanya panjang-panjang sekali sampai ada orang yang keluar dari barisan. Maka kata Rasulullah, kalian itu membuat orang lari. Kalau sholat berjamaah, perhatikan, ada yang tua, ada yang kecil, ada yang sakit. Kalau sholat sendiri, silakan panjang sesuka hati gitu. Nah, sebagian orang tertipu, kalau jadi imam panjang banget, kalau sholat sunnah sendirian cepet banget gitu. Ini aneh gitu. Tujuannya panjang apa? Berarti ada yang tertipu di sana. Ada lagi orang tertipu, selalu sop pertama. Bagus itu, Pak. Tapi giliran sop ketiga gara-gara dia ke belakang, dia merasa malu. Aduh, baru kali ini saya di sop ketiga nih. Malu banget. Malunya sama siapa? Malu seperti seakan-akan orang-orang memperhatikan dia. Berarti dia tertipu, selama ini dikiranya ikhlas. Padahal ternyata apa? Sepertamanya ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi ahli ibadah pun harus menjaga hati, Pak. Di antaranya mereka menganggap orang yang gak rajin ibadah itu ahli maksiat. Orang-orang pada kemana ya? Males banget sih, sholat rawatib aja kayak gak sempet. Dia menganggap dirinya lebih hebat karena sholat sunnah dan segala macam. Orang-orang lain yang pergi itu orang yang kurang. Ini tertipu, Pak. Kalau ada orang berbuat maksiat, jijik, kotor, naudzubillah, nggak mau salaman, ya. Padahal orang itu ingin bertaubat. Ini juga tertipu. Menganggap diri soleh, menganggap diri bersih, menganggap diri masya Allah, itu pun sudah tertipu. Yang ketiga, ini saya tidak sebutkan ya semuanya. Contoh-contoh saja, adalah orang yang sering tertipu, orang yang punya banyak harta. Tertipunya bagaimana orang yang punya harta ini? Mereka senang sekali berinfak dan bersedekah. Dermawan, betul. Biasanya yang punya harta begitu kan. Tetapi kalau bangun masjid, kok saya nggak diundang sih peresmiannya? Nama saya kok nggak tercantum ya? Bikin prasasti apa kayak gitu? Ini kan saya sendiri yang bangun ini. Nah, hati-hati. Ya, jangan sampai uang yang kita infakkan sia-sia begitu saja. Karena apa? Ketidakikhlasan. Ada orang yang punya harta hanya mengandalkan sedekah saja. Amalan-amalan yang lain, saya mah susah beramal yang lain, saya cuma bisanya infak aja dah. Ya padahal yang dibutuhkan saya itu bukan cuma harta gitu. Yang dibutuhkan misalnya panitia sebagai penjaga parkir. Kalau Bapak punya kepanitiaan nih, Pak, kan macam-macam tuh tugasnya, dari mulai ketua, seksi konsumsi, seksi kebersihan. Dia nggak mau itu tugas yang lain. Maaf ya, saya itu nggak level. Udah saya harta aja deh, karena saya punya harta. Ibarat kalau punya harta itu seakan-akan harus jadi apa? Bos. Ini tertipu, Pak. Sesuai dengan kemampuan lah. Kalau memang Bapak tidak mampu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ini dibutuhkan dan Bapak mampu, walaupun Bapak harta itu urusan lain. Sumbangan gitu. Tapi sekarang di kepanitiaan misalkan, kita membutuhkan bidang ini, nggak ada orang lagi. Yang ada yang punya harta tadi. Maka dia jangan merasa dirinya telah berinfak sehingga tidak butuh yang lain, cukup memantau, cukup segala macam, tidak.
turun bersama-sama. Jadi jangan merasa telah berjasa begitu. Jadi tertipunya itu bagaimana? Merasa berjasa tinggi. Padahal harta itu dari siapa? Hartanya dari Allah. Di antara yang sering tertipu dari kalangan pemilik harta adalah ketika bayar zakat, ketika infak sedekah, hanya mau berinfak atau mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang loyal kepada dia, kepada para pembantu, kepada supirnya, atau kepada orang yang selama ini selalu muji-muji dia. Jadi dia catat nih, daftar penerima zakat adalah orang-orang yang diharapkannya loyal ke dia. Ini tertipu, Pak. Padahal itu seakan-akan sebenarnya nggak berinfak, nggak bersedekah. Dia seperti membeli hati orang. Kalau berinfak, siapapun yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, intinya banyak orang yang tertipu dengan banyak hal, dengan dunianya, dengan ibadahnya, dengan ilmunya. Maka bagaimanakah solusinya supaya kita tidak tertipu lagi? Yang pertama, Bapak, supaya kita tidak tertipu, kita bekali diri kita dengan ilmu syar'i. Seperti yang Bapak lakukan dan Ibu lakukan saat ini, hadir di majelis ilmu, itu lebih memudahkan kita mengenal hakikat yang sesungguhnya dari dunia ini, dari ibadah, dari amalan. Sehingga apa? Ketika kita punya ilmu, kita mengetahui tujuan yang sesungguhnya. Dari yang kita lakukan ini, kita tahu tujuan yang sesungguhnya, bahwa kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan rahmatnya, membutuhkan kasih sayangnya, membutuhkan pahala darinya. Tidak tertipu. Ya butuh ilmu, Pak. Untuk mengenal dunia butuh ilmu. Ya seperti tadi, dunia itu tidak tercela kalau digunakan untuk menuju akhirat. Saya punya dunia, saya gunakan untuk menuju akhirat. Zuhud itu bukan berarti nggak punya harta, tapi zuhud itu memandang akhirat lebih besar, lebih tinggi daripada dunia. Orang yang punya ilmu, walaupun dia punya Alphard atau Pajero atau apapun juga, itu bisa zuhud. Tapi orang yang nggak punya ilmu, walaupun sepeda ontel, nggak bisa zuhud. Orang yang mobilnya mewah, kalau dia zuhud menganggap dunia ini apa kecil, cuman karena Allah ngasih aja dia pakai. Ketika dengar azan, tidak melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ketika ada yang membutuhkan, dia bantu. Tetapi orang yang nggak punya ilmu, yang nggak zuhud, ketika azan tetap aja ngebersihin sepeda ontelnya. Dikit-dikit bangga selfie dengan sepedanya, ini sepeda kesayanganku. Ya, jadikan terus dalam pikirannya harta yang sedikit terus ada dalam pikirannya. Sedangkan orang yang zuhud, walaupun harta sebanyak apapun kecil bagi dia, tidak melalaikan dari ibadah, dari negeri akhirat, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya selamat dunia dan akhirat.